ini yang insya Allah bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini tanpa perpanjang kata kalimat, langsung saja kami persilakan kepada Dr. Syafiq Sama-sama yang Alhamdulillah Ta'ala dan Bapak Malaysia. Sebelum kami persilakan dulu untuk menyampaikan ceramah pada malam ini, kami harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar kita turunkan HP kita. Jadi media resmi kita sudah ada di tengah, Surau TV dan Asil TV serta media dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kami harapkan kepada bapak ibu yang memiliki HP untuk tidak memfoto Ustadz dan juga memvideokan Ustadz. Dan kemudian yang memiliki makanan dan serta minuman berbotol untuk diperhatikan tutup botolnya agar tidak tertumpah, dan ini untuk kelancaran acara kita pada kesempatan kali. Kami kembali ingatkan agar tidak ada yang memfoto Ustadz secara pribadi dengan HP ataupun memvideokan Ustadz. Dan ini sudah kami sampaikan di awal dan alhamdulillah media kita sudah ada secara resmi. Barakallahu fikum, ya jazakumullah khairan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji dan puja, segala bentuk sanjungan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, baik dalam menghadapi urusan dunia ataupun urusan agama. Yang kita tahu tanpa pertolongannya tidak ada urusan yang akan selesai. Tanpa bantuannya tidak ada masalah yang dapat kita keluar dari. Maka setiap solat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Nah, apa tema kita hari ini? Bagaimana jangan tergelincir di usia senja. Kenapa kok ikut hadir? Udah senja. Kasih hadiahnya. Mana hadiahnya? Ya, tema kita bukan hanya untuk yang sudah tua. Yang muda juga membutuhkan tema ini. Karena kita tahu buah kelapa itu enggak selalu yang tua jatuh duluan. Yang di rumahnya ada pohon kelapa, dia ngelihat ada buah-buah yang masih muda, yang kecil sudah jatuh. Ahibati fillah, hanya saja orang yang dikasih umur panjang itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang dia harus mempertanggungjawabkan. Terkadang anak capek menghadapi kehidupan ini, sampai berpikir kayaknya kalau mati cepat itu lebih enak. Tapi mau mati amalan belum cukup. Jadi tambahan waktu dari Allah itu sebuah nikmat yang agung. Pernah Talha bin Ubaidillah cerita bahwa di masa Nabi alaihi salatu wasallam ada dua orang yang masuk Islamnya bareng.
Jadi dulu ceritanya bukan lahir Islam, lebih banyak yang masuk Islam karena mereka setelah besar tahu Islam, bahkan sudah tua renta baru masuk Islam. Dua orang ini masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, yang satu itu lebih tekun beribadah daripada yang satunya. Si A ini lebih tekun beribadah daripada si B. Subhanallah, si A meninggal duluan. Dan subhanallah jamaah, dia meninggal di medan perang, mati syahid. Yang si B biasa-biasa aja, setahun kemudian mati biasa. Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan kiamat telah terjadi. Dia berada di pintu surga. Tahu-tahu ada dari surga yang membuka pintu dan memanggil si B. B masuk surga. Setelah si B masuk surga, dapat berapa waktu, si A dipanggil, engkau masuk surga. Lalu keluar lagi menjumpai Talha, mengatakan engkau belum waktunya. Bangun Talha bin Ubaidillah, ceritalah tentang mimpinya di kota Madinah sampai berita itu ke telinga Rasulullah SAW. Penduduk Madinah heran, kok bisa si A itu masuk surganya setelah si B, padahal secara amalan lebih banyak si A, ketekunan dia, mati syahid. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan tanggapan. Beliau mengatakan, ayo jibukum, apa yang membuat kalian takjub? Ya Rasulullah, ini lebih semangat, lebih tekun, mati syahid, tapi kok si B masuk surga duluan? Ama asya ba'dahu sanah, bukankah si B ini umurnya tambah setahun, matinya setahun kemudian? Iya ya Rasulullah. Ama adraka Ramadan, bukankah dia mendapati bulan Ramadan? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia sholat selama setahun, tuh berapa sholat yang dia lakukan? Maka ternyata tambahan umur itu nikmat jemaah, sehingga orang bisa bertobat, bisa bertambah amalannya. Nabi SAW mengatakan beda derajat antara si A sama si B sebagaimana antara langit dan bumi. Maka nggak jadi minta mati, minta diberkahin umurnya. Kalau memang harus minta mati karena penyakit yang menimpanya, karena musibah yang silih berganti sehingga dia tidak mampu, jangan minta mati, karena nggak tahu mati itu baik atau enggak buat antum. Maka minta sama Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu sama. Dan orang yang umurnya 60 tahun, kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Allah telah memberikan uzur, Allah telah memberikan kesempatan buat orang yang dikasih umur 60 tahun. Nggak ada lagi dia bisa beralasan. Mau alasan apa engkau? Engkau umurmu 60 tahun, melewatin fase muda sampai umur 40 tahun, puncak dari umur muda seseorang, masih ditambahin umurnya, terus nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, masih nggak datang ke rumah Allah. Apa alasanmu gitu loh? Ahibati fillah, orang yang
usia senja di negeri kita diapakan? Jemaah, siapa yang mau jawab? Orang usia senja di negeri kita itu diapakan? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, di panti jompo? Enggak lah. Masa ini ada orang-orang sepuh nggak di panti jompo? Ini ada. Diberhentikan dari pekerja. Mana hadiahnya? Kasihkan hadiahnya. Dipensiunkan. Engkau sudah tidak berharga. Kira-kira orang yang dipensiunkan itu kenapa dia disuruh berhenti? Nah, sudah tidak produktif, kesian sudah. Lebih baik mati dia. Kasih hadiah itu. Yang ngomong tidak produktif. Umur pensiun di negeri kita berapa? 60. Berapa? 55, 58, 56. Mana yang betul ini? 60, 58, 56. Yang pegawai negeri 57 loh, 57 lagi. 50, 60. Oh sama kayak ini 60. Enggak, anak butuh yang dari pemerintahan resmi datanya. Ini ada 55. Kayaknya tergantung pekerjaannya. Semua benar mungkin jamaah. Iya, ada yang 55, ada yang 56, ada yang 58, ada yang 60. Betul. Hadiahnya habis nggak cukup kayaknya buat antum semua. Tapi kita lihat dia diberhentikan sebenarnya dari bekerja. Kenapa? Mungkin tidak produktif. Padahal boleh jadi seorang muslim semakin tua lebih produktif lagi. Cuma secara fisik ya tubuhnya sudah mulai gampang capek. Wajahnya berkerut, tidak lagi good looking. Kalau dilihat itu udah nggak nyaman. Ini kayaknya sudah taruh di belakang aja. Karena sebagian perusahaan itu mempekerjakan yang enak dilihat. Kemudian rambutnya mulai memutih. Anak pernah ke rumah Abah. Lalu Abah anak ngomong, Syafiq, kata dia, kena bunga jambu di mana? Anak nggak tahu. Enggak, Pak. Enggak, itu sudah putih-putih semua. Oh, anaknya Abah sudah tua. Ya. Salah satu peringatan Allah Azza wa Jal kepada hambanya yang dikasih umur panjang adalah uban. Makanya ada sebuah hadis yang melarang merubah uban ke warna hitam. Bapaknya Abu Bakar itu rambutnya sudah putih semua ketika masuk Islam, sudah tua renta. Ketika penaklukan maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ghayyiru syaibah, ubannya rubah, wajannibuhu sawad, jauhkan dia dari warna hitam. Kenapa? Karena uban ini peringatan kalau engkau sudah tua, jangan sok muda. Engkau lihat kerut-kerut wajahmu, udah putih, mau jadi apa engkau? Karena ada orang yang nggak tobat, semakin tua semakin jadi. Sampai anaknya bingung sama bapaknya. Ayah ini sudah tua, Ustaz. Masih aja nggak sholat, masih aja begadang, masih saja menonton hal-hal yang tidak perlu ditonton. Ngobrol obrolan yang tidak berguna dan bermanfaat. Padahal sudah datang peringatan kepada dia. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang penghuni neraka di surat Fatir ayat 37. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka ini teriak-teriak.
Mereka memanggil Allah Rabbana. Kenapa di dunia engkau nggak panggil Rabbana? Di akhirat engkau panggil Rabbana. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Mau ngapain dia? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh, tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih umur kepada kalian? Bukankah kalian sudah dikasih waktu sama kami? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, tapi nggak mau ingat. Dikasih waktu hidup. Waja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan, tapi kalian nggak mau ingat. Sedih gitu jamaah, ketika ada orang yang sudah tua masih jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ada 3 orang yang Allah tidak akan melihatnya. Salah satunya Syekhun Zanin. Syekh itu udah di atas 40 tahun. Jadi yang sudah 40 tahun jangan ngaku muda. Engkau sudah syekh. Pemuda itu dari baligh sampai umur 40 tahun. Tapi ini orang sudah syekh, sudah lewat 40 tahun masih berzina. Allah nggak akan lihat sama engkau. Nggak akan diampuni dosanya. Nggak akan dibersihkan nih orang. Padahal Allah itu maha pengampun. Tapi ada dosa-dosa yang Allah murka sama orang ini, sehingga Allah azab orang tersebut. Walaupun dia tidak kekal di neraka apabila dia masih muslim, tapi Allah tidak akan membersihkan orang itu. Kalau anak muda berzina, wajar apa enggak wajar? Wajar apa enggak wajar? Hah? Nggak wajar jemaah, nggak wajar. Nggak alasan orang berzina, tidak ada. Mengatakan lingkungannya, Ustaz, gimana anak kuliah digodain sama perempuan, anak mau ngomong apa? Allah mengatakan fankihu, nikah kalian. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikah yang baik-baik dari wanita-wanita itu berapa? Oh, bapak-bapak kalau suruh dengar ayat ini siap Ustaz. Bismillah. Masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Enggak ada alasan orang berzina. Cuma anak muda ini punya syahwat yang mungkin berbeda sama orang tua. Orang ini sudah sepuh, biasanya sudah punya anak, punya cucu, masih berzina. Allah murka. Nah, ya jamaah, mungkin kita bisa berdiri sedikit lagi. Ya Allah, antum daripada capek duduk berdiri lagi lah. Bismillah. Nah, ya Allah berdiri jamaah, antum jangan lihat doang. Bismillah. Sambil digerakkan tangannya ke atas. Ya, ana doakan yang berdiri masuk surga duluan. Amin. Nah, maju 1 senti aja. 1 senti, terus duduk antum. Bismillah. Segini 1 senti. Iya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan yang berdiri semua masuk surga, yang duduk juga masuk surga jemaah. Nah, udah bisa masuk yang di pintu, katanya masih banyak yang di pintu nggak bisa masuk tadi jemaah. Sampai mana kita jemaah? Astagfirullahaladzim. Ini dosa antum ini. Sampai nikah. Masya Allah. Bismillah.
nggak ada alasan berzina. Cuma memang orang tua itu lebih nggak ada alasan lain. Engkau sudah tua loh, nggak malu sama anakmu. Kadang-kadang sudah punya cucu, nggak malu sama cucu. Ada orang yang kadang-kala terus berbuat dosa sampai tua di penjara. Antum kalau berangkat ke penjara orang-orang berkelas. Jadi yang nyurinya itu bukan ayam, jam. Nyurinya itu uang negara, uang rakyat. Itu sudah tua ada di penjara. Ya Allah. Haibati fillah. Yang lahir dan tumbuh besar dari keluarga muslim belum tentu mati Islam. Catat itu. Yang sekarang muslim nggak ada jaminan antum mati Islam. Dan yang lahir serta tumbuh besar di keluarga kafir boleh jadi matinya Islam. Lahir Islam itu nikmat, maka harus disyukuri, dijaga. Itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan mati dalam kondisi Islam itu taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Serta kita disuruh berusaha. Hampir setiap Jumat khotib membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Perlu perjuangan. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alaikum alla ta'jabu bi ahadikum hatta tanduru bima yuqamu lahu. Enggak apa-apa kalian itu jangan takjub sama orang, jangan takjub dengan seorang pun sampai kalian melihat bagaimana dia matinya, gimana matinya dia. Oh, fulan ustaz, fulan tuan guru, fulan buya, masya Allah, semoga Allah memberkahi mereka. Fulan ustaz orang soleh ustaz, tunggu dulu sampai mati engkau lihat dia. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi bi amalin saleh. Sesungguhnya seseorang itu ada yang umurnya dia gunakan untuk beramal soleh. Ada satu fase dari hidup dia digunakan untuk beramal soleh. Lau mata alaihi dakhalal jannah. Kalau dia mati dalam kondisi beramal soleh, insya Allah masuk surga. Thumma yatahawwal. Kemudian tergelincir dia jemaah. Artinya fase dia beramal soleh nggak sampai mati. Setelah dia beramal soleh, tahu-tahu dia berubah, tergelincir, ya'mal faya'mal amalan sayyi'a, lalu dia beramal dengan amalan yang buruk. Siapa? Ada yang seperti itu. Lalu sebaliknya, wa innal abda la ya'mal, ada orang yang di fase umurnya dosa saja, perbuatan maksiat dia lakukan, thumma yatahawal, kemudian dia berubah, yang istilah sekarang hijrah. Kita lihat, ya Allah, fulan ini zat kerjanya maksiat, tahu-tahu dia ada soft pertama, dia beramal dengan amalan kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, wa idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, Allah akan pakai orang ini sebelum mati.
Allah akan pakai. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Gimana Allah menggunakan orang ini? Pakai orang ini gimana ceritanya? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah berikan taufik kepada dia, hidayah kepada dia untuk beramal saleh, thumma yakbiduhu alaih. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi beramal saleh. Wallahi jemaah, kita perlu takut. Orang yang mati di medan perang belum tentu husnul khatimah. Loh kan syahid, belum tentu. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Bahkan Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan, salah satu korek api neraka itu syahid, orang yang mati di medan perang. Ya Allah, saya takut gitu. Senang. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa dalam satu peperangan para sahabat menghadapi musuhnya orang-orang musyrikin. Ada salah satu di barisan sahabat itu seorang lelaki yang gagah perkasa, yang perang mati-matian. Tidak ada satupun yang dia hadapi kecuali dia tebas dengan pedangnya. Lalu para sahabat mengatakan, ma ajza'a minnal yaum ahad kama ajza'a fulan. Enggak ada yang berjuang hari ini seperti perjuangan fulan. Mendengar nama itu, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, huwa min ahlinna, dia penghuni neraka. Na'udzubillah. Ini perang bersama Rasul SAW melawan orang-orang musyrikin, penghuni neraka. Sahabat heran, kok bisa? Akhirnya salah satu dari mereka, aku akan ikutin orang ini. Diikutin orang ini. Selesai, dia menghadap kepada Rasul SAW. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau Rasulullah. Ada apa kata Nabi SAW? Ya Rasulullah, ketika engkau mengatakan dia penghuni neraka, kita heran. Lalu aku ngikutin orang itu. Ternyata orang itu, ya Rasulullah, terakhir mati bunuh diri. Dia terluka, nggak tahan dengan sakitnya, dia ambil pedangnya, dia jatuhkan dadanya. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka antum jangan GR sekarang kalau antum orang soleh. Kenapa kita nggak berhenti berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Padahal tadi subuh sudah ana baca, Ustaz. Iya, zuhur suruh baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Ana baca zuhur 4 kali, Ustaz. Ketemu sholat asar, ana baca lagi 4 kali. Barusan maghrib ana baca lagi 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena amalan itu tergantung penutupnya. Kita memohon kepada Allah agar dimatikan di atas agama Allah ini. Ahibati fillah, banyak orang sukses itu ketika di usia senja. Ya, kebanyakan orang itu umur 40 baru mapan hidupnya. Terkadang dunia yang dia miliki membuat dia lupa dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada orang yang di usia senja dikasih cobaan, sakit. Ada orang yang ketika dikasih sakit dia marah-marah sama Allah. Dia merasa kecewa sama Allah. Ya Allah, aku nih sholat 5 waktu di masjid, aku nih sodako, aku nih berangkat haji, aku sholat malam. Kenapa engkau kasih aku kanker ya Allah? Kasih stroke. Ada banyak. Padahal kita tahu orang yang paling berat cobaannya siapa?
Para nabi yang cobaannya paling berat. Maka dikhawatirkan ketika orang di masa tua dikasih penyakit, karakternya berubah, dia marah-marah, kadang-kadang nggak mau sholat jemaah. Bener, anak punya kawan hampir mau berhenti sholat karena dia merasa anak sudah baik, kenapa masih dikasih cobaan? Engkau mau pahala atas kebaikanmu, bukan di dunia. Engkau lihat Fir'aun, engkau lihat sekarang orang terkaya di dunia siapa? Elon Musk, Bill Gates. Mereka bukan orang-orang beriman. Kalau ada orang yang berpikir engkau beramal soleh mencari dunia, menderita kita di akhirat. Karena engkau cari dunia. Ada orang yang doanya Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kenikmatan dunia ya Allah. Apa kata Allah? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa dia, karena dia cari dunia. Alhamdulillah, kita perlu takut dengan masa senja yang kita nggak tahu anak kira-kira nanti ketika tua seperti apa anak. Apakah anak akan bersabar kalau dikasih cobaan sama Allah? Kita nggak ingin dikasih cobaan sama Allah. Kita ingin dikasih afiah, sehat, selamat. Tapi hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa engkau bisa tegar di atas tauhid itu karena Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Di surat Al-Isra ayat 74-75 Allah mengatakan walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang meneguhkanmu, engkau hampir-hampir condong kepada mereka, sedikit engkau hampir tergelincir. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Allah yang menetapkan, tergelincir Nabi Muhammad SAW. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat. Kalau seperti itu yang terjadi sama engkau, kami akan dobelkan azab dunia dan azab setelah kematian. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Kau nggak akan dapat pertolongan dari kami sedikit pun. Itu jemaah, itu Nabi. Godaan ini semakin dahsyat sekarang. Berapa banyak orang-orang yang mulai meninggalkan agama Islam tapi tidak masuk ke agama yang lain karena dia Islamophobia. Dia merasa kok aturan Islam kayak gini, kok memberatkan ini dan itu. Kok nggak belajar agama? Islam ini rahmatan lil alamin. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Semua aturan Allah itu bisa dikerjakan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa rebahan. Puasa berat, sakit, nggak usah puasa. Haji mahal, nggak cukup duitnya, nggak usah haji. Haji itu kewajiban buat yang mampu. Apalagi? Tapi terkadang kita dengar ceramah sana, ceramah sini. Apalagi sekarang ya, dengan adanya homoseksual yang na'udzubillah. Ada yang bergerilya untuk melestarikan hal itu. Ada seorang istri yang tahu suaminya ternyata seperti itu setelah di atas umur 50 tahun. Na'udzubillah. Senang dengan anak-anak kecil, sudah tua. Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 113 Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, walaula fadlullahi alaik wa rahmatuhu
lahammat ta'ifatun minhum ayyudhilluk. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, hampir saja tuh kelompok itu menyesatkanmu. Hampir. Nabi manusia biasa, tapi beliau utusan Allah yang dikuatkan sama Allah. Sekali lagi, kalau itu Nabi, bagaimana dengan kita jemaah? Ahibati fillah, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, beliau takut tergelincir. Beliau itu berdoa di surat Al-Anbiya, insyaallah Ibrahim ya. Beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Padahal beliau punya anak umur 86 tahun. Takut beliau dengan kesyirikan. Nabi Yusuf ketika di masa muda, kita tahu ya, godaan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Di satu rumah kumpul dengan wanita cantik, dan wanita ini mau sama Nabi Yusuf. Lari Nabi Yusuf. Kira-kira antum lari? Jamaah, ketika antum digodain sama perempuan, antum lari? Berani antum lari? Nggak enak Ustaz. Nabi Yusuf lari sampai ke pintu, ditarik bajunya, robek baju Nabi Yusuf. Takut Nabi Yusuf. Selamat Nabi Yusuf. Ternyata perempuan ini belum selesai. Dia datangkan wanita-wanita untuk melihat Yusuf agar mereka tergoda, dan dia juga ingin memerintahkan kepada Yusuf untuk memenuhi keinginannya, kalau tidak dipenjara. Apa kata Allah ceritakan Nabi Yusuf? Qala rabbi sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara ya Allah, lebih baik ya Allah aku di penjara daripada ajakan-ajakan perempuan-perempuan itu. Wa illa tasrif anni kaidahun, kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, asbu ilaihin, habis aku akan condong pada mereka, kepada perempuan-perempuan itu. Wa akun minal jahilin, dan aku akan menjadi orang-orang bodoh. Selesai di penjara. Keluar dari penjara, ujiannya ganti. Apa ujiannya? Jabatan. Dikasih jabatan. Mimpi beliau ada 11 bintang, ada bulan dan matahari yang sujud kepadanya, terrealisasi. Apa doa Nabi Yusuf setelah itu? Tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam kondisi Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Karena jabatan itu menakutkan. Ketika orang ada di atas sana, ketika dia punya harta dan bisa ngambil harta semau dia, kadang-kala lupa. Ini Nabi Yusuf minta sama Allah, tawaffani musliman. Antum pernah minta mati di atas Islam? Hafalkan doa ini, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Dan Nabi SAW juga berdoa, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku mau mati disesatkan sama setan. Karena kadang-kala orang kalau dikasih sakit parah itu jamaah, dibisikin sama setan, engkau percaya sama Allah?
Engkau yakin Allah itu ada? Katanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Engkau lihat nih, berapa tahun kau sakit kayak gini, berobat sana berobat sini, nggak ada hasilnya. Percaya, datang setan itu. Maka kalau kita tidak berdoa memohon perlindungan, na'udzubillah, kita bisa tergelincir. Ahibati fillah, orang semakin beriman, semakin berilmu, semakin takut. Matinya anak gimana ya? Sahal At-Tasturi rahimahullah, dia mengatakan khaufus siddiqin min su'il khatimah inda kulli khatrah wa inda kulli harakah. Kekhawatiran orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar beriman, kekhawatiran mereka mati su'ul khatimah itu dalam setiap pikiran dia, dalam setiap yang terbesit di hatinya, dalam setiap gerakan dia. Takut dia mau berbuat dosa sekarang, takut nanti mati. Kita kan enggak, bismillah lah, nanti tobat. Iya ya, Allah maha pengasih, maha pengampun. Bismillah lah, malam ini berbuat dosa, insya Allah besok pagi anak tobat lah, besok pagi anak mau puasa sunnah insya Allah. Siapa yang menjamin dia sampai pagi? Boleh jadi engkau berbuat dosa, Allah cabut. Dan sejatinya muslim itu ketika berbuat dosa ada keinginan tobat. Kalau antum tanya orang yang berbuat maksiat ya, antum nggak tobat? Insya Allah Ustaz, doakan mudah-mudahan anak tobat. Ada keinginan itu, tapi dia menunda sampai tua. Karena orang apabila terbiasa berbuat dosa, dia nggak enak kalau nggak berbuat dosa. Sampai ada seorang pezina, ketika tua dia sudah tidak mampu berzina, barang dia sudah nggak bisa bangun lagi. Antum tahu apa yang dilakukan orang ini? Ngundang orang berzina di depan dia. Dia sudah nggak mampu berzina, dia undang orang untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia terbiasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 60 ya, mensifatin orang-orang beriman ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang terus berbuat kebaikan, terus melakukan ketaatan. Hati mereka takut su'ul khatimah, takut nggak diterima. Kita pernah dengar mungkin cerita muadzin, tukang azan, yang dulu azan itu harus naik menara. Makanya orang yang azan itu bisa ngeliat ke rumah-rumahnya orang ya, karena menara itu paling tinggi. Dia melihat ternyata hari itu dia naik, dia melihat tetangganya cantik ternyata. Akhirnya dia turun dari menara itu, datang ke rumah tetangganya. Dia mengatakan, aku mau sama engkau. Muadzin. Apa kata perempuan ini? Bapakku nggak mungkin menikahkan engkau dengan aku. Loh, kenapa? Kata dia, engkau muslim, aku Nasrani. Dan kita tahu sebenarnya dalam Islam boleh muslim menikahi wanita Nasrani, ahlul kitab boleh. Tapi perempuan ini mengatakan bapakku nggak mungkin. Apa kata pemuda ini? Idzan atanassar, aku akan masuk ke agamamu. Masuk ke agamanya. Dikatakan setelah dia menikah dengan perempuan ini, udah berhenti jadi tukang azan tentunya. Suatu hari dia naik ke loteng, jatuh mati dalam kondisi Nasrani. Hidupnya azan.
ada yang tahu loh jamaah. Maka kita nggak boleh takjub dengan seseorang kecuali setelah kita tahu gimana dia matinya. Ahibati fillah, awal yang membuat orang tergelincir itu adalah ujub plus merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin lah, anak orang soleh, anak orang baik. Sebagian salafus saleh mengatakan man amina ala dinihi tarfata ain suliba minhu. Barang siapa yang merasa dengan agamanya, merasa aman dengan agamanya, sekejap mata, artinya dia nggak mungkin mati dalam kondisi kafir, dia akan tetap beriman dan dia tidak bergantung kepada Allah, Allah akan cabut dari dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hati manusia itu baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari dari jari-jari ar-Rahman Jalla Jalaluh. In sya'a an yuqimahu aqamah, kalau Allah ingin tetapkan hatinya istiqamah, Allah tetapkan. Wa in sya'a an yuzighahu azaghahu, kalau Allah ingin dia tergelincir, Allah gelincirkan. Oleh karena itu Nabi SAW selalu berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terus Nabi berdoa sampai sahabat heran dengan doa Nabi SAW. Ya Rasulullah, atakhafu alaina? Wahai Rasulullah, engkau khawatir sama kami? Bukankah kami sudah beriman? Kami hijrah dari Mekah, kami berjuang bersamamu. Kata Nabi, iya, aku takut. Aku takut, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena hati manusia berada di tangan Allah. Allah bolak-balikan semau Allah Azza wa Jalla. Terus ya apa supaya kita, gimana supaya kita tetap dan mati husnul khatimah? Ya minta sama Allah Azza wa Jalla. Orang ketika takut dia akan minta, takut minta lagi, takut dia akan menjauhi tempat-tempat yang membuat dia tergelincir. Semakin tua dia semakin datang ke rumah Allah, semakin sering laporan kepada Allah. Cuma ada orang-orang tua yang ketika sudah banyak ibadahnya ujub dengan banyaknya ibadahnya. Alhamdulillah Ustaz, ya mungkin dia cerita nikmat. Ada orang cerita, alhamdulillah anak ini sholat malam Ustaz 11 rakaat, alhamdulillah. Kemudian puasa Senin Kemis, ana hatam Quran sepekan sekali, alhamdulillah. Mungkin dia cerita mau memotivasi, nggak apa-apa. Tapi antara ria dan ingin memotivasi orang itu tipis sekali jemaah. Kalau bisa antum punya amalan yang disembunyikan, sembunyikan. Nggak perlu ada orang yang tahu. Azan, oke, kita dengarkan azan, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Barakallahu fikum. Surang ya. Ahlan wasahlan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة فضيلة اللهم اللهم صل وسلم على محمد. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, apa sih penyebab orang itu menyimpang, tergelincir setelah dia istiqomah? Ada sebagian kita yang fase hidupnya itu maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, seperti itu. Ya, antum terus bertobat, berhenti berbuat maksiat. Tapi kalau berbuat maksiat segera bertobat. Tapi ini ada orang yang istiqomah aja, taat, tahu-tahu menyimpang. Maka beliau menyebutkan boleh jadi satu dari dua hal. Yang pertama, dia tidak bersyukur atas nikmat hidayah. Dia tidak mensyukuri itu nikmat. Dianggap biasa-biasa aja. Padahal itu nikmat yang agung, yang harus dijaga. Atau yang kedua, dia pernah mencela dan meremehkan orang lain yang tergelincir. Fulan, aduh fulan ini gimana ya, dulu soft pertama sekarang soft terakhir, gak sholat kadangkala. Jangan loh, antum doakan kawan antum, jangan malah dicela sama antum. Doakan. Atau antum mau kasih nasihat, jangan dijadikan bahan gunjingan dianya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Tuh, anda lihat yang berkaitan dengan tema kita. Ini ada yang nggak berkaitan. Dia mengatakan, Ustadz, ana pernah melihat biografi Imam Ahmad.
kalau sang imam baru berfatwa ketika umur 40 tahun. Pertanyaan ana, apakah hal itu masih bisa diterapkan di zaman sekarang? Ahibati fillah, Imam Ahmad baru selesai menuntut ilmu umur 40 tahun. Dan beliau menikah pun setelah umur 40 tahun. Karena beliau keliling kemana-mana. Baru balik ke kampungnya, disitulah beliau memberikan fatwa. Tapi Al-Imam Syafi'i umur 17 tahun sudah memberikan fatwa. Al-Imam Malik juga kalau nggak salah ya. Jadi tergantung Al-Imam Bukhari, tergantung kondisinya. Jadi bukan masalahnya umur fatwa itu. Ketika dia sudah berilmu dan ada kapasitas, memiliki kapasitas untuk berfatwa, kalau enggak, nukil fatwanya para ulama. Saya sudah kehilangan hidayah dan iman pada diri saya. Saya sudah kembali kepada kemaksiatan yang saya kerjakan dulu. Diri ini sudah tidak takut lagi dengan Allah, Ustaz. Bantu solusinya, Ustaz, agar Allah memberikan saya iman dan hidayah lagi. Yang pertama, antum berangkat ziarah kubur. Datanglah ke kuburan. Kadangkala Nabi SAW ziarah kubur itu malam hari. Tapi di negeri kita, kuburan itu jadi tempat apa? Tempatnya hantu, tempatnya pocong. Ada usaha dari sebagian orang supaya nggak ziarah kubur nih orang. Di mana ada pocong jemaah? Mati sudah dia. Memang ada keyakinan yang tidak benar yang mengatakan bahwasanya ruhnya orang mati itu bergentayangan. Ada yang mengatakan nanti kalau saya mati saya datengin kamu. Tidak ada. Engkau imma diazab, imma dikasih nikmat. Nggak ada ceritanya ruhnya keluar jalan-jalan. Maka datang ziarah kubur. Kemudian setelah itu antum perbanyak zikir. Orang yang hatinya mati ini harus dihidupkan. Zikir. Zikir ini amalan yang tidak membutuhkan energi besar dan tidak membutuhkan kondisi tertentu. Udah, antum sekarang semua yang membuat antum lupa dari Allah tinggalkan. Handphone antum matikan. Boleh jadi sebulan antum putus hubungan dengan handphone. Zikir, baca buku, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau hatinya sudah mati bahaya jemaah. Boleh jadi antum dicabut nyawanya dalam kondisi berbuat dosa. Yang ketiga, ganti kawanmu. Karena biasanya orang itu nyaman berbuat dosa dengan yang seversi, sefrekuensi, maka tinggalkan. Dan terus banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Nasihat ana, besok antum datang ke masjid sebelum adzan, mulai subuh. Terus nanti antum sholat qabliyah subuh. Lalu setelah sholat qabliyah subuh, antum banyak berdoa di situ. Lalu sholat subuh. Habis sholat subuh, rasakan zikir. Nanti zuhur seperti itu. Coba 3 hari lah. Insya Allah Allah kembalikan rasa yang pernah antum nikmati dahulu dari keimanan tersebut. Nah, ini mungkin pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Ana ingin bertanya, istri ana mu'allaf. Kami sudah 8 tahun menikah, tapi belum diberi keturunan. Gimana caranya Ustadz supaya kami sabar menerima ujian ini dan ikhlas? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, Nabi Ibrahim dikasih anak ketika umur 86 tahun. Beliau nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya Nabi sampai mati nggak punya anak. Hafsah putrinya Umar, istrinya Nabi sampai mati nggak dikasih anak.
Zainab, Juwairiyah, Ummu Habibah, istri-istri Nabi itu ada yang punya anak kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Sabar. Allah itu mengatakan lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Untuk 8 miliar manusia milik Allah. Pulau Jawa, Sumatera milik Allah, semua dunia milik Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Yahabu liman yasha'u dzukur, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dzukur, aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Sebagian orang dikasih anak perempuan semuanya, sebagian dikasih anak semuanya laki. Padahal keinginan orang itu berpasang-pasangan, ada yang laki, ada yang perempuan. Ini ada orang punya anak 8, semuanya perempuan. Hamil yang ke-9, kata suaminya, kalau engkau nanti lahir perempuan lagi, aku akan ceraikan engkau. Lahir perempuannya. Mau ngomong apa? Emangnya yang bikin anak tuh istrinya? Engkau suaminya, engkau bikin? Nggak bikin juga, nggak bisa. Allah. Sebagian anaknya laki, sebagian masya Allah berpasang-pasangan. Ada yang tanya, gimana antum kok bisa berpasang-pasangan? Ada cara tersendiri? Oh ada caranya. Caranya seperti ini, seperti ini. Udah praktek caranya, keluar lagi tetap perempuan. Loh, kok tetap perempuan keluarnya? Manusia cuma berusaha, yang menentukan Allah. Wa yaj'alu man yasha' aqima, innahu alimun qadir. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Maka engkau jangan khawatir. Anak itu bukan sumber kebahagiaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-waladu majbanatun majhalatun mahzanah mabkhalah. Anak itu sumber kesedihan, sumber kebahagiaan, sumber kebodohan. Mahzanatun mabkhalatun majhalah. Satu lagi tadi apa? Sumber kebodohan, kebakhilan, kesedihan. Majbana, sumber kepengejutan. Tapi memang anak itu fitnah, ujian buat orang tuanya, perhiasan kehidupan. Orang kepingin punya anak. Al-mal wal balun zinatul hayatid dunya. Iya. Tapi Allah ingatkan, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan soleh, ketaatan kepada Allah, zikir itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan. Aisyah nggak punya anak, nggak ada masalah. Oh kan nggak ada yang mendoakan Ustaz. Ya orang kepingin punya anak tapi nggak dikasih, mau apa? Maka nasihat anak, jangan pernah berputus asa, teruslah berdoa, mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepada aku anak-anak yang soleh. Pertanyaan terakhir jamaah, anak mau tanya Ustaz, anak adalah anak dari broken home, kerusakan rumah tangga dikarenakan ibu selingkuh, kemudian sampai ayah jatuh sakit dan cerai. Ibu menikah sama selingkuhannya. Ana bertanya, bolehkah ana menjauhi dan tetap mendoakan ibu
Karena kalau melihat ibu dikhawatirkan dendam sama selingkuhannya. Jazakallahu khairan. Jamaah, kadangkala musibah itu membuat sebagian orang sakit karena dia nggak kuat nahan musibah tersebut. Tolong, ketika antum kena musibah, yakin bahwa sebelum antum lahir musibahnya udah dicatat. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sang anak ini bagaimana menyikapi ibunya? Bapaknya belum mati kan? Iya, bapaknya sakit. Engkau kuatkan hati bapakmu. Ayah, nggak usah mikirin ibu. Selesai sudah bercerai, alhamdulillah. Ayah tahu ibu selingkuh, kemudian ibu minta cerai, alhamdulillah. Cari ganti yang lebih baik. Karena orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik. Yakin Allah kasih ganti yang lebih baik. Terus buat sang anak, sudah selesai, ibumu sudah cerai, berpisah sama bapakmu, tapi tidak ada putusnya anak sama ibu. Engkau jangan merasa dendam sama selingkuhannya, karena boleh jadi ibu juga yang mau. Ya udah, mudah-mudahan dua-duanya bertobat. Bagaimana sekarang engkau datang ke ibu, mengajak ibumu ke surga? Karena bagaimanapun jamaah, kita punya kewajiban berbakti kepada ibu kita, kepada ayah kita, walaupun keduanya kafir. Walaupun keduanya kafir, kita nggak boleh taat dengan kekafiran dan kemaksiatan. Tapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan ini dengan cara yang baik. Maka engkau sebagai anak datang kepada ibu, sudah, dosanya ibu antara ibu sama Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi kalau ibumu bertobat, dia jauh lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Maka bagaimana engkau mengajak ibumu untuk kembali kepada Allah, bukan untuk kembali kepada bapak, bukan. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Perbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Syukur jazakumullah khairan, kita ucapkan